Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai menyelesaikan KPK dan EPB menggunakan faktorisasi prima. Untuk menyelesaikan KPK dan EPB itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan kelipatan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima atau sering disebut dengan pohon faktor. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan menggunakan pohon faktor itu. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, sebelumnya kalian harus tahu dulu pengertian dari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua atau lebih bilangan merupakan bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut. Dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dua atau lebih bilangan tersebut. Nah, sedangkan pengertian dari EPB adalah faktor persekutuan terbesar. EPB dari dua atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Nah, cara mengerjakan KPK dan EPB menggunakan faktorisasi, kalian harus tahu dulu bilangan prima. Nah, bilangan prima yaitu bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan-bilangan prima yang digunakan untuk membagi pada faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, untuk menentukan KPK dan EPB, marilah kita lihat contoh menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Tentukan KPK dan EPB dari 20 dan 24. Yang pertama, kita harus buat pohon faktornya dari bilangan 20. 20 dibagi 2. Nah, 2 ini adalah bilangan prima ya. Ingat yang tadi. Hasilnya adalah 10. 10 bagi 2 menjadi 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima. Jadi 5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi faktorisasinya adalah sama dengan 2 kali 2 kali 5. Atau ditulis dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang kita buat faktorisasi dari 24 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 kita bagi lagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kita bagi lagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Oke. Jadi faktorisasinya dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang kita menentukan KPK nya dari 20 dan 24. Kita ingat tadi faktorisasinya dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5, sedangkan faktorisasi 2 dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, untuk menentukan KPK ada ketentuannya. Yang pertama, amati kedua faktorisasi tersebut ya. Kalian harus amati kedua faktorisasi ini. Ya, ingat-ingat ini yang Bapak lingkari. Nah, kalian amati. Ya. Kemudian jika kedua bilangan yang sama, tulis satu saja. Ada nggak yang sama dari kedua faktorisasi itu? Ya, ada 2 pangkat 2 dan ada 2 pangkat 3. Jika bilangan yang sama namun pangkatnya berbeda, maka ditulis pangkatnya yang paling besar. Nah, oke. Ini 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Berarti yang kita tulis nanti 2 pangkat 3. Jika bilangan berbeda,
di antara kedua faktor tersebut, maka langsung ditulis. Oke. Nah, jadi faktorisasinya jadinya seperti ini ya. KPK-nya sudah ketemu. Ini KPK-nya, faktorisasinya yang kita tulis 2 pangkat 3 ya, sesuai dengan ketentuan ini ya. Kali 3 kali 5 ya. Ini dua bilangan ini ada yang sama, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, maka yang ditulis 2 pangkat 3, 3 nya langsung ditulis ya, tadi tidak ada yang sama, kemudian dikali 5 ini. Nah, oke. Nah, ditulis di sini. Nah, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 itu 8, kali 3 kali 5 hasilnya 120. Jadi KPK 20 dari 20 dan 24 adalah 120. Mudah bukan ya menentukan KPK dengan menggunakan pola faktor ini. Selanjutnya kita menentukan EPB dari 20 dan 24. Nah, amati kedua faktorisasi tersebut dan lihatlah bilangan yang sama. Perhatikan bilangan yang terkecil. Kita lihat bilangan yang sama yang berapa? 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Oke. Jika kedua bilangan tersebut sama, ditulis salah satu saja. Jika kedua bilangan tersebut sama namun pangkatnya berbeda, maka ditulis pangkatnya yang terkecil. Jadi menentukan EPB dari kedua bilangan, kita melihat faktorisasinya. Dari kedua faktorisasi di atas, terdapat dua bilangan yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Nah, jadi kalau EPB ini yang dilihat yang sama ini, kemudian ambil yang terkecil. Jadi EPB-nya adalah 2 pangkat 2 ya. Yang kita temukan adalah 2 pangkat 2. Jadi EPB-nya adalah 4. Mudah ya. Mudah-mudahan kalian mudah memahami dari penjelasan Bapak. Selanjutnya, contoh lain, hitunglah KPK dan EPB dari 80 dan 120. Oke, faktorisasinya kita bukan faktornya ya. Yang 80 bagi 2 hasilnya 40, bagi lagi 2 20, bagi lagi 2 10, bagi lagi 2 hasilnya 5. Nah, yang kalian ingat pembaginya yang ini adalah bilangan prima yang sudah di awal Bapak tuliskan tadi ya. Oke, kemudian faktorisasinya dapat ditulis yaitu 2. Ini dapatnya dari sini ya. Dari yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 4 ya, 2-nya 2, 3, 4 dan kali 5 yang terakhir ini, atau disingkat 2 pangkat 4 kali 5. Ingat-ingat faktorisasi untuk 80 adalah 2 pangkat 4 kali 5. Sekarang yang pohon faktor yang 120, kita buat lagi yang ini 120 dibagi 2. Ingat pembaginya harus bilangan prima, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, bagi 2 hasilnya 60, bagi 2 lagi hasilnya 30, bagi 2 lagi 15, bagi 2 lagi hasilnya 5. 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, kali 5 yang ini, atau disingkat menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ingat-ingat faktorisasi dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Selanjutnya perhatikan kedua faktorisasi dari
80 tadi berapa? 2 pangkat 4 kali 5. Faktorisasi dari 120, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, menentukan KPK-nya sudah tadi ketentuannya sudah Bapak jelaskan ya. Nah, berarti lihat kalau menentukan KPK yang ini ya, lihat kedua faktorisasi ini, faktorisasi 80 dan 120. Lihat apabila ada bilangan yang sama maka ditulis yang paling besar. Ini ada dua sama nih, 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3, maka yang ditulis adalah 2 pangkat 4. Angka 3 dan 5 ya, angka 3 sendirian jadi langsung saja ditulis di sini. Kemudian angka 5 ada 2 ya, 80 memiliki 1, kemudian 120 juga ada 5-nya, maka ditulis 1 saja ya. Tadi jika ada yang sama maka tulis 1. Jadi KPK-nya 2 pangkat 4 itu 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 16 kali 3 dan kali 5 adalah 240. Jadi KPK dari 80 dan 120 adalah 240. Oke. Sekarang EPB. Nah, ini EPB-nya lebih mudah lagi. Dari 80 dan 120. Kita lihat lagi faktorisasi yang ini ya. Ada dua angka yang sama. Angka yang sama, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Nah, sedangkan kalau EPB itu yang bilangan yang lainnya itu tidak ditulis. Ya, ambil bilangan sama yang terkecil, itu yang kita bandingkan. Yang sisanya itu tidak ditulis. Ya, ini ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 adalah 8 ya. Oke. Jadi EPB dari 80 dan 120 adalah 8. Oke, demikianlah pembahasan singkat mengenai faktorisasi bilangan prima, yaitu mencari KPK dan EPB menggunakan bahan faktor ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian belajar di rumah, membantu menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Demikianlah pembahasan ini. Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.